Puji Tuhan, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali pada kesempatan ini untuk saya menyampaikan pesan firman. Pada hari ini Minggu 12 Februari 2023. Tuhan Yesus baik bagi kita saudara-saudara sehingga kita boleh menikmati hadirat Tuhan, persekutuan walaupun hanya melalui tayangan video ini. Saya rindu untuk menyampaikan pesan firman Tuhan bagi ibu bapak sekalian dan juga jemaat GPD Sola Gracia Bogor. Puji Tuhan, sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan, mari sama-sama kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Kami bersyukur kepada Tuhan, Tuhan baik bagi kami, sehingga kami boleh melewati sepanjang minggu dan kami ada di hari ini, di minggu ini. Untuk kami terus boleh menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan dalam setiap kami. Sebab itu, sebelum hamba akan menyampaikan pesan firman, Tuhan kiranya terus nantiasa menolong kami. Tuhan terus kiranya mengurapi kami dengan kuasa-Mu, agar lewat kebenaran firman Tuhan, yang sebentar akan hamba sampaikan, masuk dalam hati kami, dan firman Tuhan itu terus berkuasa dalam setiap kami bertumbuh, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, kami akan dengarkan kebenaran firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara-saudara sekalian berada. Saya mau baca firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 17, ayatnya yang ke-22. Amsal pasal 17, ayat 22. Saya mau baca firman Tuhan berkata demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, ayat ini dijadikan syair lagu. Saudara yang sudah sering saudara dengar lewat syair lagu, hati yang gembira adalah obat. Pada hari ini, siang hari ini, kita akan sama-sama untuk mau belajar dari apa yang firman Tuhan katakan dalam konteks hati yang gembira adalah obat. Saudara, bagi manusia ini dalam kapasitas sebagai manusia, manusia akan merasakan suatu kegembiraan ketika dia mendapatkan sesuatu yang baru. Iya. Contoh misalnya ketika dia dapat rumah baru, ya mobil baru, atau dia naik jabatan, naik pangkat, atau dia naik gaji, dan yang lain-lain sebagainya, saudara-saudara. Maka ada satu kegembiraan, atau saya mau paralelkan dengan adanya satu kesenangan di dalam dia. Memang demikianlah saudara-saudara menjadi standar manusia dalam hal kegembiraan itu sendiri. Tetapi saudara-saudara menyadari tentang standar kegembiraan yang didasari hanya karena faktor hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang jasmania itu. Saya percaya tidak akan abadi, tidak akan kekal, saudara-saudara. Karena segala hal yang menciptakan kegembiraan karena faktor-faktor yang lahiriah, yang jasmania, hal-hal yang jasmania itu akan sirna, saudara-saudara. Hal-hal yang jasmania itu akan berlalu. Katakanlah hari ini ada orang senang, orang bergembira, tapi hari besok belum tentu ada, saudara-saudara. Dan bisa saja dia ketika hari besok, ketika nggak ada, maka bukan kegembiraan, bukan kesenangan lagi yang dia rasakan, saudara-saudara. Nah, kalau demikian, dasar apa sehingga Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur? Maka kalau hati yang gembira didasari oleh hal-hal yang jasmania, sudah seperti yang saya katakan tadi, maka itu bukan esensi dari ayat ini. Hati yang gembira adalah obat. Saudara-saudara. Nah, saya mau bicara tentang obat. Obat ini cenderung sesuatu yang kita konsumsi, saudara, bagi orang yang sakit, agar ketika kita mengkonsumsi obat itu, maka kita akan dapatkan kesembuhan, saudara-saudara. Jadi, obat ini untuk menyembuhkan rasa sakit, saudara.
Maka dihubungkan dengan hati yang gembira, berarti kalau hati yang gembira maka akan bisa menyembuhkan rasa sakit. Nah, saudara-saudari kasih Tuhan, saya kembali kepada apa yang menjadi maksud dari kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat 22 ini. Hati yang gembira adalah obat. Sebab kalau hanya didasari oleh hal-hal yang lahiriah, bukan esensi dari apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan di dalam hidup. Saudara, dalam tulisan firman Tuhan ternyata ada standar Alkitab yang mengacu dari hati yang gembira ini. Iya. Dan standar Alkitab inilah saudara-saudara yang memiliki nilai abadi. Iya. Standar Alkitab yang memiliki nilai abadi dalam hal hati yang gembira, dalam kegembiraan tentunya didasari oleh hal apa? Saya kembali tentu melalui standar firman. Nah, apa itu standar firman, saudara-saudara? Mari, Mazmur pasal 42 ayatnya yang ke-12. Mazmur 42 ayat yang ke-12 berkata demikian. Mazmur 42 ayat 12 berkata begini. Ini adalah tulisan dari Bani Korah dalam Mazmur pasal 42 ayatnya yang ke-12. Dikatakan begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Saudara-saudara, ada indikator yang menyebabkan sehingga nggak ada rasa gembira. Iya. Karena apa? Karena persoalan, karena masalah, karena tantangan. Iya. Dalam kitab Mazmur pasal 42 ini, saudara-saudara, diungkapkan sehingga terjadi satu kegelisahan, dan kalau orang gelisah otomatis dia nggak gembira, saudara. Orang gelisah, orang tertekan, dia nggak ada dalam suasana senang. Nah, lalu bagaimana untuk terciptanya apa yang Alkitab katakan gembira, senang? Hati yang gembira itu menjadikan sebuah obat yang dapat menyembuhkan. Nah, kitab Pemazmur selanjutnya mengatakan begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Nah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan kepada kita, yang mendasari hati yang gembira adalah obat yang manjur, yaitu hati yang bersyukur. Puji Tuhan, hati yang bersyukur. Sebab hati yang bersyukur di sini dijamin oleh firman Tuhan. Tekanan apapun dalam hidup, persoalan dan kegelisahan apapun dalam hidup, Alkitab sudah mengatakan dalam tulisan di sini, aku bersyukur. Aku bersyukur. Saudara-saudara, kalau orang gembiranya karena faktor tadi sudah saya katakan, dia dapat rumah baru, ya didapat hal-hal yang baru, didasari oleh itu, nggak memiliki nilai kekal. Saudara-saudara. Tetapi ketika orang memiliki hati yang tahu bersyukur, maka itu nilai kekekalan di dalam hidup. Sebab hati yang bersyukur ini, nanti kita akan melihat dalam kitab Perjanjian Baru tergenapi, sebab dikonfirmasi nanti dalam kitab Tesalonika di situ. Mengucap syukur dalam segala hal. Iya. Mengucap syukur dalam segala hal, dalam keadaan ada atau dalam keadaan tidak ada. Nah, inilah yang menjadi esensi, sehingga ketika orang tahu mau bersyukur, maka akan ada dampak di dalam kehidupannya, kegembiraan yang kekal. Puji Tuhan. Saudara, sering kita dapati, dia punya segala-galanya secara lahiriah. Tapi dia nggak menikmati satu kesenangan, satu kegembiraan. Dia punya harta kekayaan, tapi dia nggak bisa menikmati kesenangan, saudara. Iya, saudara. Sehingga saya mengulang-ulangi lagi, kalau kegembiraan, kesenangan itu hanya didasari oleh hal-hal yang jasmania, nggak memiliki nilai kekal. Tetapi kegembiraan, hati yang gembira, bila didasari oleh hati yang tahu mau bersyukur, maka keadaan apapun, ada atau tidak ada, maka dia akan terus menikmati kesenangan.
Iya. Dia akan menikmati kesenangan. Dia akan menikmati kepuasan. Dia akan menikmati kegembiraan. Dan ini menjadi obat yang manjur, saudara-saudara. Saudara kasih Tuhan, puji Tuhan. Dan kita mau belajar dari apa kata firman Tuhan berkaitan dengan konteks ini, saudara-saudara dikasih Tuhan. Saya mau ulangi yang sudah saya singgung tadi, 1 Tesalonika 4. Dikatakan demikian, 1 Tesalonika pasal 4. Firman Tuhan berkata begini. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 ditulis begini. 1 Tesalonika, maaf. Ditulis begini. Saya baca, saudara ya. Sebentar. Nih. Pasal 5 maksud saya. Ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya sengaja untuk supaya menemukan ayat ini, saudara, untuk membuktikan bahwa benar ada di dalam Alkitab. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara-saudara, dan orang yang mengucap syukur dalam segala hal menghadapi keadaan apapun, maka saya yakin dan percaya ini akan memberi dampak orang itu terus ada dalam kegembiraan. Iya. Karena ini didasari tercipta dari rasa syukur. Coba ketika kita melihat ada orang dia nggak punya apa-apa, tapi ketika dia tahu mau bersyukur, ada damai sejahtera dalam dia, saudara-saudara. Iya. Ketika dia tahu bersyukur, maka ada sukacita di dalam dia. Maka firman berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Kalau di ayat pembuka tadi, saudara-saudara yang kita baca sama-sama dalam tulisan firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, kita sudah menemukan jawabannya. Hati yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Iya. Maka memiliki nilai kekekalan di dalam kehidupan, dalam kondisi keadaan apapun yang dihadapi. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang hadapi hari-hari ini. Katakanlah sekalipun juga mungkin engkau sedang menghadapi sesuatu yang indah-indah, mendapat ini, mendapat itu, apa yang kau doakan tercapai, apa yang kau inginkan teradakan. Tidak salah juga kita mau bersyukur dengan apa yang memiliki nilai jasmania. Atau saudara-saudara juga dalam keadaan gak ada apa-apa, engkau juga tahu tetap mau bersyukur kepada Tuhan, mau gembira. Ini didasari karena seperti apa yang Alkitab katakan, mengucap syukur dalam segala hal. Amin, saudara. Nah, lalu kemudian saya baca lagi satu ayat di waktu yang singkat ini dalam kitab Efesus 5 ayat 20. Ditulis begini. Efesus 5 ayat 20 sama juga seirama kalimatnya berkata begini. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Ya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saya garis bawahi. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu ini berarti dalam banyak hal. Saudara. Dalam banyak perkara. Maka ketika kita tahu untuk mengucap syukur atas segala banyak hal dalam segala perkara itu, balik lagi, maka akan ada satu kesenangan yang dari roh Tuhan. Maka akan ada satu kegembiraan yang dari Tuhan. Saudara, ada satu kepuasan yang dari Tuhan. Ada satu damai sejahtera yang dari Tuhan. Tuhan taruh di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan itu akan menjadi obat yang manjur, saudara-saudara. Puji Tuhan, menjadi obat yang manjur, yang dapat menyembuhkan dari sakit penyakit, saudara-saudara. Iya, dari segala hal-hal yang memperdaya kita.
dari segala hal-hal yang menekan kehidupan kita. Kenapa? Karena kita pribadi yang tahu mau bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Satu ayat terakhir, baliklah Amsal pasal 18 berkata begini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara mendengarkan tayangan ini, saudara tetap memiliki semangat, ya. Dan semangat ini tentu didasari karena rasa syukur kita kepada Tuhan, ya kan? Dan ketika kita memiliki semangat yang didasari oleh rasa syukur kita kepada Tuhan, maka ada kekuatan dalam diri kita, ya, untuk kita mau melangkah maju dalam menghadapi keadaan apapun, sekalipun penderitaan. Sebab orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat yang dikasih Tuhan, di waktu yang terbatas ini, saya terus berdoa kiranya saudara-saudara sekalian seperti apa yang firman Tuhan katakan, terus memiliki hati yang mau bersyukur kepada Tuhan. Ketika hati yang memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan, maka akan tercipta satu kegembiraan. Maka hati yang gembira itu menjadi obat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan berkati ibu bapak sekalian. Salam saya untuk keluarga. Kiranya berkat Tuhan jadi bagian saudara-saudara sekalian dimanapun saudara-saudara berada. Tetap memiliki semangat yang dari Tuhan dengan terus tahu bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Saya mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada kesempatan ini. Yang mengingatkan kami kembali untuk tahu mau bersyukur dalam setiap keadaan apapun. Sebab ketika kami tahu bersyukur dalam segala hal, maka ada kegembiraan, ada kesenangan, ada sukacita yang ada dalam kami yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan sukacita dan damai sejahtera kegembiraan itu akan memberikan semangat yang baru untuk kami maju di dalam melayani Tuhan. Kami serahkan semua kami umat-Mu dalam tangan Tuhan. Apapun pergumulan yang mereka hadapi, mereka selalu terus mau didasari oleh mau bersyukur kepada Tuhan. Tidak bersungut-sungut, tetapi terus memiliki kegairahan melayani dan mengiring Tuhan. Hamba berdoa untuk Bapak, Ibu, jemaat, anak-anak muda juga yang mendengarkan tayangan ini. Tilik setiap mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau mereka sedang mengalami pergumulan apapun, kami tetap berdoa. Taruh dalam hati mereka tahu bersyukur kepada Tuhan. Maka percaya Tuhan berkati dan buka jalan. Terima kasih Bapa, hamba sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat siang semuanya.